Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bikum rahmatika nastaghits wa min azabika nastaghith. Aslih lana syarrana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah di masjid sesudah sholat tidak sama dengan alhamdulillah yang lain, Pak ya. Alhamdulillah di masjid sesudah sholat itu mahal nilainya, karena kita mengenal besarnya nikmat datang ke masjid. Allah meringankan langkah kita ke sini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan langkah kita selalu ringan untuk mendatangi rumah Allah. Alhamdulillah karena sudah sholat berjamaah. Alhamdulillah karena kita sempat bertazkirah. Orang mati nanti kalau dia jarang mendengar ilmu sebelum hidup menyesal itu. Orang nak mati kalau dia masa itu tidak belajar dia menyesal. Orang nak mati kalau dia tidak ke masjid waktu itu menyesal. Orang yang nak mati kalau dia waktu itu tidak baca Quran menyesal. Nauzubillah, nauzubillah. Segala kesalahan akan muncul waktu mati. Segala masalah yang akan dihadapi manusia, kelalaiannya kepada Allah, waktu hidup, waktu mati nampak. Dilihat hasil dari perjalanan hidupnya secara ringkas sampai dia tutup usia. Ditontonnya. Nah, itu keterangan ulama ya, dalam kitab-kitab karangan ulama termasuk kitab karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada bahasa Indonesianya, ada juga di Shopee. Orang yang lengah dan lalai waktu hidup, pas datang ajal, ya Allah janganlah dulu ya Allah. Nah, tengok ayat Quran Pak ya. Ada ayat Qurannya. Ayat surah Al-Mu'minun. Subhanallah. Halaman 348 ayat 99 dan 100. Boleh buka Quran halaman 348. Ada juga jemaah yang mendengar tazkir kita ini di Brunei, di Malaysia. Mereka buka Quran di rumahnya. Nah, di sana waktu subuh di Brunei hampir sejam bedanya dengan di sini. Kita sholat subuh mereka sudah di rumah. Di Malaysia tidak banyak bedanya di Kuala Lumpur ya. Kalau di Brunei hampir sejam. Peringatan Allah dalam ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun, Pak. Surah orang-orang yang beriman. Patutnya kita bila tengok surah Al-Mu'minun, ini surah orang beriman. Saya ini beriman, istri saya beriman, anak saya beriman, kita semua beriman. Patutnya kita semaklah sikit-sikit Pak ya. Ayatnya tidak banyak. Surah Al-Mu'minun ini ayatnya 118 saja. 118 ayat. Apa peringatan Allah di sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dua ayat pendek, tidak sampai 3 baris, 2,5 baris saja. Waktunya kalau kita baca cepat dengannya di hati insyaallah ya. Ini peringatan Allah dalam Quran tentang orang yang hidupnya lengah dan lalai, tiba-tiba datang ajalnya, tidak siap nak pergi, tidak siap nak berpulang. Karena kita di dunia ini tempat mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, katanya. Carilah bekal kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
carilah bekal kalian. Bekal yang terbaik adalah takwa. Jangan tidak tahu ya. Jangan hanya sibuk mencari keperluan biologi saja Pak ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal kalian, sebaik bekal adalah takwa. Di juz 2 Bismillahirrahmanirrahim ayat 197 halaman 31. Wa tazawwadu, carilah belanja. Hidup ini mencari belanja. Nanti pulang ke hadapan Allah membawa belanja. Wa tazawwadu, carilah bekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku kata Allah wahai orang yang mempunyai hati yang jernih. Kalau jernih hatinya dia takut kepada Allah. Balik kepada ayat surah Al-Mu'minun tadi. Hatta iza ja'ahum maut. Bila maut sudah datang, ajal sudah tiba, orang itu akan nampak semuanya perjalanan hidup yang ditempuhnya. Menangis di sana. Yang tak ke masjid menangis, yang tak baca Quran menangis, yang tak belajar menangis. Kalau orang yang sukses, ini orang gagal nih Pak ya. Orang yang sukses dalam surah lain, ada dalam surah Fussilat, orang yang sukses hidupnya bila ajalnya tiba datang malaikat menghibur, datang malaikat mendukung, memberi semangat, memberi suntikan motivasi supaya dia semangat amat ini. Beda Pak ya. Beda kalau orang yang gagal dengan orang yang sukses. Ini orang yang gagal hidup, bila datang ajal tidak siap. Tidak ada yang mau dibawa. Tidak mencari bekal dari sini. Kemeja ini mencari bekal Pak. Duduk setelah salat itu mencari bekal. Apa fadilahnya? Kalau orang itu duduk bertazkirah sebentar, 15 menit, 20 menit, kadang sampai 20 lebih. Pas selesai nanti acara ini diliput malaikat hadir di sini. Nah, itu masalah orang tahu ya. Hadis sahih mengatakan di mana ada perkumpulan membicarakan ilmu berzikir, datang malaikat melaporkan orang-orang yang hadir ini kepada Allah. Kemudian di akhir pertemuan nanti malaikat mengatakan, ya Allah mengatakan kepada malaikat, kamulah saksiku, dosa orang yang hadir itu diampuni sudah. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalianlah saksiku yang meliput perintah tazkirah subuh di Masjid An-Nur, lingkungan 8 dalam Madinah, Sumatera Utara, Indonesia. Kalianlah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Berapa lah masjid yang tazkirah ya? Tapi kalau di komunitas yang maju Pak, contohnya di jauh-jauh, di Bukit Tinggi, di Padang, di Pekanbaru. Saya pernah di Pekanbaru, sesudah azan zuhur menunggu kamat orang bertazkirah di sana. Menunggu kamat zuhur orang bertazkirah 15 menit. Menunggu azan, menunggu kamat. Indonesia memang banyak macam ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya untung kalau datang ke masjid, untung kalau ada tazkirah. Masjid kita ada nur, sumber cahaya, masjid yang bercahaya. Al-ilmu nur, ilmu itu nur. Mana nur yang memancar? Memancar nur di sini Pak ya. Jadi bila orang itu sudah tahu dia ruhnya mau dicabut, ini orang gagal, dia orang yang boleh ada lalai. Kata orang Malaysia, cuai itu lengah, lalai. Hatta izaya ada mau, bila mau sudah datang, dia tahu ruhnya mau dicabut. Qala rabbi irji'uni, ya Allah jangan dulu ya Allah. Suruh ya Allah, maafkan aku ya Allah.
Kapan siapnya? Orang itu selalu menunda nantilah. Dibaca. Kata orang Sumatera Barat, kecucuk itu pada yang mana? Kecucuk itu pada yang atau tak terjepit baru menyesal. Kalau kata orang sebenarnya Malaysia, tantuk baru tak ada. Tantuk, katanya, dah datang aja baru menyesal. Apa katanya? Irji'uni, ya Allah jangan campur dulu ya Allah. Aku belum ready lagi, belum siap lagi ya Allah. Sambunglah dulu sehari 2 lagi, seminggu 2 lagi ya Allah. Aku ingin berpikir, aku ingin bertobat, aku ingin baca Quran. La'alli a'malu shalihan fi ma tarak, agar aku beramal saleh yang selama ini belum aku buat lagi. Aku masih menunggu, menunda, melambat-lambatkan. Ini bahaya melambat-lambatkan, Pak. Bahaya melambat-lambatkan kewajiban kepada Allah, kewajiban salat, kewajiban baca Quran, kewajiban belajar menambah ilmu. La'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Tolong sambung nyawamu dulu. Aku ingin merepot amal saleh yang kutinggalkan selama ini. Aku mau meninggal di hari aku meninggal itu aku ke masjid ya Allah. Sembahyang berjamaah aku penuh 5 full 5 waktunya penuh sembahyang. Sembahyang sunat punya. Di antara sesalah orang saya tentang azan. Orang yang tidak mendengar azan, tidak menyebut azan, tidak berdoa sesudah azan, tidak berdoa berazan dan qomat, besar kesalahannya. Di masjid kita hari ini 2 kali azan ya. Di Mekah 2 kali azan. Di Mekah 2 kali azan. Zaman Nabi 2 kali azan. Azan pertama untuk membangunkan orang tahajud. Azan kedua untuk masjid. Masjid kita ini hari ini 2 kali azan. Kalau ada yang dalam bahasa mau 2 kali azan kita katakan 2 kali azan. Ikut di Malaysia, di Brunei ada macam itu. Di Pasaman ada macam itu. 2 kali azannya. Azan pertama untuk orang bersiap-siap berjihad, untuk bertahajud. Yang tidak bertahajud kalau dia mati pasti menyesal. Karena tahajud itu menyelesaikan banyak masalah hidup. Orang yang banyak masalahnya kalau dia rajin tahajud, insya Allah secara bertahap akan selesaikan masalahnya. Kalau dia tak mau tahajud, mungkin masalahnya bertambah ya. Bertambah. Subhanallah. Irji'uni, sambung dulu rohku, nyawaku. La'alli a'malu shalihan, aku ingin merebut amal saleh fi ma taraktu, yang selama ini aku belum lakukan lagi. Kalau belum puasa 6 apa ya? Saya kemarin jumpa di Darul Berkelas di pondok, orang itu sudah 8 hari puasanya bulan Syawal. Puasa dia sudah buat, kemudian tambahnya kesini kami tidak 8 puasanya. Itu tak kayak puasa apa ya? Jadi orang itu waktunya ini disambung nyawanya, disambung visanya di bumi Allah ini. Kita ada visa Pak, ada visa. Kapan berangkatnya? Tidak tahu kita. Itu di tangan Israel, di tangan dalam ilmu Allah. Kapan mau dicabut rohnya? Kita tidak tahu. Bila rohnya sudah tiba, habislah visanya di sini. Kita ada izin tinggal di muka bumi Allah ini Pak. Izin tinggal ada, ikutlah peraturan. Orang yang tinggal di bumi Allah tapi tidak ikut peraturan Allah, memanggil ke rumahnya dia tidak datang, menyalahi itu Pak. Berat. Zaman Nabi ditanya orang yang tak datang salat subuh, diusut, disiasat. Saat orang itu tidak ditangguh usianya, sudah ada jawabannya di sini. La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu, sambunglah nyawaku agar aku merebut amal saleh yang selama ini belum kubuat lagi ya Allah. Aku masih menunda, menangguh, melambat-lambatkan. Jawabannya sudah ada di sini. Karena tidak bisa lagi. No way.
Tidak bisa lagi, sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Inna kalimatun huwa qailuha. Ngomong sih bisa, kita bisa menjawab, tapi tidak akan diterima. Ngomong sih sesuai hatimu, tapi tidak akan didengar. Wa min wara'i barzakhun ila mi'wasun. Anda sudah berada di pintu alam barzakh yang tidak ada mundurnya lagi. Usia ini mana ada mundurnya kan? Kita mau mundur 5 menit yang lalu, mau mundur ke belakang, mana ada? Kamu sekarang sudah berada di pintu alam barzakh. Kamu mau mundur? Tidak ada mundurnya. Bahkan bila ajal sudah tiba, orang masuklah di alam barzakh. Alam sudah berbuka dengan alam kita ini. Masuk dalam kubur, alam barzakh, nanti alam al-jazaa, ada pembalasan. Baru nanti sana ditimbang amal ibadat, ditengok rekod catatan amal, ditengok, dinilai. Baru begitu di siratal mustaqim. Kalau di dunia ini dia tidak mustaqim, dia dan betul jalannya dunia ini, sana jatuh. Jangan harap nak selamat. Itu bukan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah aku menempuh jalan yang betul ya Allah. Lalu dia betulkan kehidupannya, membetulkan jalan hidupnya, menambah ilmu, belajar. Minal mahdi ila lahdi, dari goyah sampai kenyang lahat. Baru nanti di sana diharapkan selamat insya Allah. Jadi ini cerita orang yang gagal hidup ya. Dalam Quran sering disebut ini orang yang gagal, ini orang yang sukses, yang gagal, yang sukses, yang gagal. Dalam Fatihah saja ada 3 kelompok manusia dalam Fatihah. Ada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama yang sukses, alladzina an'amta 'alaihim. Kedua yang gagal, ketiga yang gagal total. 3 kelompok manusia dalam dunia. Yang gagal, ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai Allah. Walau dhalin, orang yang sesat. Kita baca Fatihah tapi tak paham. Yang Bapak minta dalam Fatihah itu Bapak sukses. Tapi jalan kesuksesan dari pelajaran macam mana mau sukses? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menempuh jalan yang betul, yang lurus, jalan yang benar, agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan golongan orang yang sukses hidupnya, yang diberi nikmat oleh Allah, yang bahagia, yang happy. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan jalan orang yang memurkai Allah, jangan pula jalan orang yang sesat. Kami yang bagi kami damu, kami mau yang satu ini saja. 3 kelompok manusia dalam surah Al-Fatihah. Kita mesti belajar biar Fatihahnya berisi, biar Fatihahnya tepat pada sasarannya, sejalan ucapannya dengan ilmunya, dengan amalannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi ayat berapa? Ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Nanti balik rumah tengok-tengok apa. Nah, yang bagusnya ada tafsir di rumah ya. Yang bagusnya ada tafsir. Kalau ada tafsir, berarti rumah tidak lengkap. Rumah yang ada tafsir Al-Quran tidak lengkap. Rumah yang ada hadis di rumah itu, periodasi ada, kulkas ada, apalagi gas ada, kipas ada, karena ada AC lagi. Tapi buah hadis tak ada, buku tafsir tak ada. Berarti waktu kurang lengkap rumahnya Pak ya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah selalu. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum.